Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya la rasula ba'dahu amma ba'd. Sahabat amal mata hati yang dirahmati Allah, alhamdulillah dipertemukan kita di dalam program Kamal, kajian amal mata hati. Sebuah program dari Yayasan Amal Mata Hati melalui channel YouTube Yayasan Amal Mata Hati. Bersama saya Kurnia Rahmat, Ketua Yayasan Amal Mata Hati. Dan insya Allah hari ini kita akan membahas ya kajian fikih. Dan ini adalah merupakan seri kajian dari materi artikel yang ada di dalam website amalmatahati.id ya. Jadi apabila sahabat ingin mengaksesnya silahkan amalmatahati.id. Ya, dan kita akan membahas kajian fikih ini dimulai dari air dan jenis-jenisnya. Ya, kita akan bahas dulu kitab Thaharah ya. Kitab Thaharah ini adalah kitab yang membahas terkait dengan tata cara bersuci ya. Nah, kita bahas sekarang air dan jenis-jenisnya. Baik. Nah, kita akan mulai ya pembahasan yaitu tentang pengertian air suci dan menyucikan. Nah, gitu. Jadi dalam Islam, ya, toharah atau bersuci dia adalah merupakan syarat sahnya banyak ibadah ya seperti sholat, nah, dan juga tawaf ya. Kalau sholat ya tidak bersuci dulu, tidak toharoh dulu maka tidak sah sholatnya. Demikian juga dengan tawaf ya. Tawaf ya, kalau dilakukan tanpa wudhu dia juga tidak sah tawafnya itu ya. Dan juga ada keutamaan. Misalnya ketika kita membaca Al-Quran, itu lebih utama kalau di dalam keadaan suci begitu. Nah, maka penting ya untuk memahami ya terkait dengan jenis-jenis air yang boleh digunakan untuk bersuci. Karena bersuci itu identik dengan apa? Yaitu dengan penggunaan air, ya. Penggunaan air dalam hal bersuci. Nah, oleh sebab itu maka sahabat ya secara umum air yang digunakan untuk bersuci haruslah air yang suci dan menyucikan gitu. Jadi air itu ada yang suci ya, menyucikan. Kemudian juga nanti ada air yang suci ya, tapi dia tidak mensucikan gitu. Dan juga ada air najis, nanti kita akan bahas di sini. Yaitu air yang tidak bercampur dengan najis dan masih dalam keadaan alami gitu. Ya. Taib. Dalam hal ini Allah tabaraka wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surat Al-Furqan ayat yang 48, wa anzalna minas sama'i ma'an tahuron. Ya. Dan telah kami turunkan dari langit air yang tahur. Nah, tahur itu tahir mutahhir ya. Tahirun li nafsihi mutahhirun li ghairihi. Itu yang dinamakan dengan tahur. Nanti kita bahas ya. Ya, kata tahur ya menunjukkan bahwa air tersebut bukan hanya suci ya, tetapi juga menyucikan yaitu dapat mengangkat hadas ya dan menghilangkan najis. Nah, oleh sebab itu maka ada yang dinamakan dengan zawalun najas ya. Nah, irtifaul hadas ya wa izalatun najas itu mengangkat hadas dan menghilangkan najis. Begitu. Yang dinamakan dengan air yang suci dan mensucikan. Nah, airnya itu ya, dia juga disebut dengan air yang mutlak gitu. Yang belum tercampur dengan apapun ya, belum tercampur dengan apapun. Nah, maka di sini ada air mutlak dan syaratnya ya. Air mutlak adalah air yang turun dari langit atau keluar dari bumi dan masih dalam keadaan asli tanpa tercampur benda lain yang mengubah sifat utamanya. Nah, jadi ada yang dimakan dengan warna, rasa atau bau. Nah, ini adalah sifat utama daripada air. Jadi, kalau air mutlak itu adalah air yang tidak berubah ya, yaitu warnanya, rasanya dan baunya gitu. Jadi masih tetap dalam keadaan atau sifatnya sebagai air gitu ya. Air ini mencakup yang pertama air hujan, kemudian air sumur ya, air laut ya, air sungai, air salju atau dan embun. Nah, ini adalah merupakan air mutlak gitu. Bagaimana dengan air keran misalkan yang kita gunakan? Ya, dia bisa bersumber dari apa? Dari sungai misalkan ya, dari sumur ya, atau juga dari air hujan gitu ya. Jadi dalam hal ini ya itu adalah merupakan air yang bisa digunakan untuk bersuci ya, selama dia masih dalam sifatnya sebagai air. Ya, gitu, dalam sifat alaminya sebagai air gitu ya. Ya, dalam hal ini ya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu Rasulullah SAW bersabda, huwa tahuru ma'uhu al-hilu maitatuhu. Ini terkait dengan apa?
terkait dengan air laut ya. Jadi air laut itu ya, fil bahri ini ya, air laut itu adalah suci ya, menyucikan. Huwa tahur ya, tahur itu suci dan menyucikan ya, dan juga, bangkainya halal. Jadi bangkai air laut itu atau bangkai laut ya, hewan-hewan laut itu halal ya, begitu. Jadi ini terkait dengan, terkait dengan ada 2 orang ya, yang mana di laut gitu ya, membawa sedikit air gitu ya, membawa sedikit air. Nah, kemudian mereka bertanya, kalau mereka menggunakan air yang sedikit itu ya, maka akan kehausan gitu ya. Nah, kemudian mereka berwudu dengan air laut dan kemudian bertanya kepada Rasulullah SAW terkait dengan hukum berwudu dengan air laut. Maka dijawab oleh Rasulullah SAW, huwa tahuru ma'uhu al-hillu maitatuhu ya. Air laut itu ya tahur ya. Jadi airnya itu suci menyucikan ya. Kemudian al-hillu maitatuhu juga demikian dengan bangkainya, bangkai itu halal untuk dikonsumsi gitu ya. Baik. Nah, kemudian sekarang kita lanjut kepada pembagian air ya. Nah, pembagian air di sini dalam mazhab Syafi'i ya, dia terbagi ke dalam 3 ya. Yang pertama ya, air yang suci dan menyucikan atau disebut dengan air tahur ya. Ini adalah air mutlak yang bisa digunakan untuk bersuci seperti wudu, mandi wajib ya. Selama tidak berubah salah satu sifatnya karena najis, maka tetap suci dan menyucikan ya. Gitu. Jadi dalam hal ini yang dinamakan dengan air tahur ini ya dia adalah air yang bisa digunakan untuk berwudu ya atau mandi wajib gitu ya. Selama sifatnya itu masih tetap dalam keadaan semula sebagai air gitu. Kemudian yang kedua adalah tohir gair mutahhir ya. Itu air suci tapi tidak menyucikan. Nah, dalam hal ini dia adalah air yang asalnya suci gitu ya. Tetapi ya tidak bisa digunakan untuk bersuci karena bercampur dengan benda suci lainnya gitu ya. Dalam hal ini eh, bukan bercampur dengan najis ya, tapi bercampur dengan sesuatu yang suci gitu ya. Akan dan juga berubah salah satu sifatnya, rasa, bau ataupun warnanya gitu ya. Contohnya adalah air teh ya, nggak boleh kita berwudu dengan air teh ya. Air kopi juga ya nggak boleh ya berwudu dengan air kopi ya gitu. Gitu ya. Jadi jangan ya, jangan berwudu dengan air kopi ya. Abangnya resep karena kopi dan berwudu dengan air kopi. Nggak boleh ya. Gitu ya. Air ini tidak najis ya tentu ya karena bisa dikonsumsi sahabat ya. Nah, tetapi tidak sah untuk berwudu atau mandi wajib. Ya, kebayang kan ya mandi wajib ku kopi kan. Gitu. Nah, kemudian yang ketiga adalah air najis. Nah, kalau air najis ya, dia adalah air yang terkena najis ya dan juga berubah salah satu sifatnya, rasa ya, warna, bau ataupun rasa karena najis itu. Dan dia tidak boleh digunakan untuk bersuci ya tentu saja. Nah, kalau sudah bercampur dengan najis ya. Nah, dan ini juga ada aturannya ya. Kalau kurang dari 2 kullah dan terkena najis ya, maka dihukumi najis walaupun tidak berubah sifatnya ya. Kalau kurang dari 2 kullah ya. Nanti kita bahas berapa sih ukuran 2 kullah itu ya. Nah, ini dari Abdullah bin Umar radhiyallahu an, Rasulullah SAW bersabda, "Idza kana al-ma'u kullatain ya, lam yahmilil khabas." Jika air mencapai 2 kullah, maka tidak mengandung najis gitu. Oh, jadi kalau dia bercampur dengan najis lebih dari 2 kullah, maka ya dia tidak akan berpengaruh kepada sifat daripada air tersebut ya. Oleh sebab itu contoh ya, contoh kalau kita berwudu nih dengan air sungai ya, air sungai yang mana di hulunya itu misalkan ada orang yang benar ya, BAB misalkan, buang air besar gitu kan. Kan kita tidak tahu apa yang terjadi di hulu gitu kan. Nah, kemudian kita berwudu, ya misalnya ini sedang camping lah ya, kita sedang camping berwudu dengan air tersebut apakah boleh? Boleh ya, karena air sungai tentu, ini jumlahnya banyak sekali gitu kan. Nah begitu ya, ini boleh dalam hal ini. Baik. Nah, sekarang kita bahas nih ya, terkait dengan hukum air sedikit dan banyak. Ini kulatain ya. Kulatain itu apa? Ya. Kulatain adalah ukuran minimal air yang tidak najis ya. Kecuali jika berubah sifatnya ya karena najis. Dalam ukuran modern 2 kulah ini setara 216 liter. Ya banyak ya. Kalau 216 liter kan banyak sekali gitu ya. Dalam hal ini menurut pendapat kuat dari mazhab Syafi'i ya. Dan juga ada ini apa, ada lagi tuh ukurannya itu sekitar
60 cm kali 60 kali 60 gitu. Jadi dalam hal ini yaitu ukuran 2 kula. 2 kula itu jadi banyak dalam hal ini ya. Nah, kalau air kurang dari 2 kula ya dan dia terkena najis, maka hukumnya najis ya. Walaupun tidak berubah sifatnya. Contoh misalkan ya ada air ya 100 liter misalkan kemudian dia terkena apa, kencing misalkan, najis hukumnya ya, walaupun, jumlahnya 100 liter gitu ya. Nah, akan tapi kalau jumlahnya 2 kulah ya, atau lebih ya, misalkan ada orang yang kencing ya, nah maka tidak najis karena ya berubah sifatnya tersebut ya karena najis dan kalau sudah berjumlah 2 kulah, kalau masuk najis sedikit ya tentu tidak akan berubah salah satu dari sifat yaitu warna, bau, dan rasa. Gitu, ya. Nah, kemudian sekarang perubahan sifat air. Jika air berubah warna, bau, atau rasa karena najis, maka hukumnya najis ya dan tidak boleh ya dipakai untuk bersuci. Namun jika perubahan karena benda suci seperti dedaunan yang jatuh atau tanah, maka tetap suci ya. Contoh misalkan ya, di beberapa tempat kan yang dinamakan dengan apa? eh bak ya, bak mandi itu biasanya di atasnya itu suka ini, suka ada pohon ya, pepohonan. Itu gimana ya? Apakah, daun tersebut ya menjadikan air tersebut apa, berubah sifatnya? Ya tentu ya, dari sisi baunya pun berubah. Tapi dalam hal ini daun tersebut ya tidak merubah sifat asli daripada air tersebut ya, maka ya tetap bisa digunakan untuk bersuci ya. Maka tetap suci selama tidak dominan merubah sifat air, gitu ya. Kemudian ulama membagi perubahan ini menjadi 3. Ada yang dinamakan dengan perubahan karena najis, maka airnya menjadi najis. Ya, kemudian yang kedua, perubahan karena benda suci, ya air tetap suci. Ya, jika tidak dominan dan bisa tetap digunakan untuk bersuci dalam hal ini. Ya, gitu. Ya, seperti misalkan ya itu air terkena daun, daun ya, daun di bak gitu kan. Nah itu tetap bisa digunakan untuk bersuci. Atau misalkan tanah ya, endapan gitu kan. Ya kan kalau kita ini toren juga suka ada tanahnya itu ya, endapan. Itu bisa tetap digunakan untuk bersuci. Nah, kemudian yang ketiga adalah perubahan karena lama atau diam. Nah, kalau ini ya air sudah misalkan orang apa, meninggalkan rumah lama gitu kan, pergi umroh misalkan ya. Nah, dia nyimpen air ya di bak, ya, di baknya dan kemudian pas pulang lagi ya itu bisa tetap digunakan ya untuk bersuci ya, karena dalam hal ini ya air tersebut tidak berubah rasa, bau, ataupun warnanya begitu. Ya dia tetap suci dan menyucikan. Apalagi kalau misalkan baknya ditutup gitu kan. Nah, dalam hal ini sahabat, ya mengetahui hukum air dan jenis-jenisnya adalah pondasi penting dalam ibadah. Seorang muslim dituntut untuk menjaga kesucian diri dan ibadahnya dengan memastikan bahwa air yang digunakan sesuai dengan syariat. Ya, fikih taharah tidak hanya mengajarkan kebersihan lahir, tetapi juga kedisiplinan dalam menegakkan sunnah dan menjaga kesucian ibadah. Baik sahabat ya, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua kajian kita pada hari ini. Ala kulli hal, saya kurnia rahmat undur diri. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.